Ini pacarmu? Aku tahu kamu berbohong padaku. Kamu lihat itu? Apa yang dia lakukan dengannya? Jamal itu adil dan kaya. Quan. Kenapa kamu di sini? Ini masa lalumu. Tolong diam. Oh Yang Hao. Kamu berhutang pada penjelasan yang masuk akal hari ini. Apa yang terjadi dengannya? Kamu bilang kamu sibuk dengan sekolah. Aku setuju untuk menjadi teman yang kasar dan bijaksana aku. Sangat percaya padamu, Oh Yang Hao. Kenapa? Kenapa kamu membuktikan kepercayaanku dengan pengkhianatan? Aku sangat bodoh, Kuan. Sebenarnya aku bermaksud memberitahumu ini. Katakan apa? Di depannya, aku hanya masa lalumu kan, Oh Yang Hao? Oh Yang Hao. Kamu tidak tertahankan. Pergi ke neraka. Chong Kuan. Chong Kuan. Chong Kuan. Bos jangan lakukan hal bodoh. Kamu yang bertingkah seperti orang bodoh. Siapa yang menyuruhmu sembrono begitu? Wow. Kamu bisa menangis. Malu sekali satu. Detik yang lalu aku membanggakan dirimu, dan detik berikutnya aku melihat temanku membawa orang lain. Kupikir, aku satu-satunya yang dia miliki. Aku tidak menyangka dia benar-benar melupakanku. Aku selalu tidak fokus. Aku lupa makan siang di sekolah. Aku lupa tas setelah kelas, dompetku, notebookku, ponselku. Aku kehilangan semuanya. Aku tidak pernah menyangka akan kehilangan hal yang paling penting kali ini. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Jangan berterima kasih padaku. Baru saja aku menyuntikkan pulsa ki sejati ke dalam dirimu. Di dalam ki ini, tercampur dengan telapak lupa yang telah kukembangkan lama. Dari sekarang tidak ada penyakit atau masalah yang bisa membahayakanmu. Ini bekerja sangat baik. Hampir selesai. Tunggu sebentar. Buka mulutmu. Aku bilang. Coklat. Ini adalah produk berteknologi tinggi lainnya dari jajaran kami. Manik hati pentagram. Apa yang kamu lakukan bodoh? Ini jelas coklat. Berhenti di sini, beku. 1, 2, 3, 4, 5. Aku sudah mengambil 5 langkah beberapa saat yang lalu. Dari sekarang kamu akan melupakan saat ini. Semua cinta dan benci yang terjadi sebelumnya. Ini jelas coklat buatanku sendiri. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Berhenti bicara, omong kosong. Cinta kamu lihat adalah hanya bahan kimia yang dilepaskan. Di otak tidakkah kamu tahu? Kamu sendiri bilang bahwa kamu sudah lupa bagaimana rasanya kebahagiaan dan cinta. Semua itu bisa diganti dengan coklat, bukan? Aku tahu kamu bercanda. Tidak masalah. Terima kasih.
Aku akan menanyakan pertanyaan yang sangat sederhana. Apa yang kamu suka dari Ouyang Hao? Aku suka. Kita bertemu ketika kita berusia 15 tahun. Kami sudah bersama selama 7 tahun. Aku suka semuanya. Ini hanya kebiasaan. Kamu terbiasa dengan kebiasaanmu sendiri. Kamu terbiasa memiliki Ouyang Hao di sampingmu. Setelah lama dia menganggapnya sebagai cinta. Sebenarnya kamu tidak benar-benar menyukai Ouyang Hao. Ketika kamu melihatnya, apakah hatimu berdebar-debar? Ketika kamu melihatnya, apakah kamu merasa bahagia? Jika aku tidak salah, apa yang kamu rasakan sekarang sebagian besar adalah ketidakrelaan. Penjualan coklat. Manajernya tidak ada jual sesuka hatimu. Aku adalah pewaris bangga keluarga Duan. Mengapa aku harus menyia-nyiakan masa mudaku di sini? Lupakan saja, tidak masalah. Kebahagiaan adalah yang paling penting. Coklat jual sesuka hatimu. Coklat-coklat. Manajernya tidak ada jual sesuka hatimu. Coklat jual sesuka hatimu. Manajernya tidak ada jual sesuka hatimu. Shop. Halo, selamat datang. Paman Chong. Kamu. Di mana Kuan-Kuan? Benar, bagaimana dia bisa menitipkan toko ini padamu? Paman Zhong. Sesuatu yang sangat mengganggu terjadi di toko hari ini. Apa yang terjadi? Apakah itu membuat frustrasi? Tidak, pasti tidak. Mengapa kamu mendengar omong kosong Duan Tianli? Dia tidak pernah serius, selalu penuh dengan kebohongan. Siapa yang memberinya hak untuk menilai perasaanku? Ini benar. Aku mencintai Ouyang. Ouyang sementara kehilangan arah. Dia masih peduli padaku. Karena dia peduli. Ouyang, telepon aku dan minta maaf. Oke. Ouyang Hao. Ouyang Hao. Paman Zhong. Mengapa kamu menggertak, Kuan-Kuan? Coba gertak yang lain, aku tantang kamu. Ouyang. Datang, tunggu sebentar. Ayah. Aku lupa kunci. Minum lagi? Apa kamu pernah puas? Tidak puas. Mengapa kamu minum lagi? Tidak puas. Hong Tao. Berhenti memaksaku menangani utang minuman dan judimu. Aku anakmu, bukan ibumu. Kamu bilang akan berubah, kamu bilang akan berubah. Berapa kali kamu sudah mengatakan itu? Kalau ada rekaman sebagai bukti akan ada lebih dari 800 kaset. Ya. Mungkin kamu merasa sedih hari ini dan aku juga merasa buruk. Mengapa tidak biarkan aku istirahat sebentar? Bersembunyi di pelukanmu dan menangis sebentar? Anakku, jangan bicara. Saat ibumu masih hidup kamu tak seperti ini itu. Karena kecintaanmu pada manisan yang membuat kita punya toko ini itu adalah tanggung jawabmu yang membuatku bisa hidup tanpa beban. Mengapa semuanya berubah setelah ibuku meninggal? Apa kamu menyiksaku, ayah? Anakku, bisakah kita mengatakannya seperti ini? Kamu menyiksa aku, bukan? Apa ini karena aku menyebabkan kematian ibuku? Bukankah begitu? Kuan-Kuan.
Halo Ouyang. Pertemuan tersesat dalam. Mahakarya ayahmu. Apa kamu tidak tahu? Ayahmu datang menemuiku. Tak bertanya apa dan. Langsung memukuliku. Apa maksudmu? Ayahmu datang menemuiku dan memukuliku? Apa aku bisa memukul diriku sendiri? Setelah pemukulan itu dia tiba-tiba berubah. Ke nada memohon. Mengatakan bahwa aku harus berdamai denganmu. Mengatakan, setidaknya kita harus membicarakannya. Dia benar. Lagi pula kita sudah bersama selama 7 tahun. Jika kita akan putus kita perlu membuat semuanya jelas. Jadi, kamu mengajakku keluar malam ini. Untuk putus denganku kan? Bagiku. Bersama kamu sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan bertemu kamu. Kebiasaan menonton film dengan kamu. Kebiasaan melakukan semua hal yang berkaitan dengan pasangan. Tapi aku perlahan menyadari bahwa ini bukan karena cinta itu. Hanya kebiasaan. Aku merasa lelah dan kelelahan. Seiring waktu berlalu, perasaan memudar dan cinta mati. Apakah kamu mengerti? Dia. Benar-benar. Kalian benar-benar berpikir seperti itu. Pada kenyataannya, putus tidak selalu buruk. Kamu bisa mengambil kesempatan ini untuk memperbaiki diri sendiri. Memperbaiki? Benar apa? Gaya. Dan pakaianmu biasanya tidak maskulin sama sekali. Dan kepribadianmu tajam dan cepat marah. Terkadang gerakan dan ekspresimu sangat berlebihan. Kamu bahkan menyadarinya. Tidak ada sedikit pun keanggunan dan kelembutan feminin. Sebagai mantanmu, aku benar-benar tidak ingin kamu terus seperti ini. Baik dan ramah. Maksudmu, gadis yang kita lihat di toko hari ini? Ouyang Hao. Kamu pernah bilang padaku, yang paling kamu sukai adalah sifatku yang ceria dan suka bermain. Apa yang terjadi? Kualitas-kualitas yang dulu kamu cintai, apakah itu mengganggumu sekarang? Aku pikir kamu harus mempertimbangkan alasanmu sendiri, Kuan-Kuan. Aku cuma nggak mau lihat kamu terus-terusan kayak gini. Kalau kamu cinta sama seseorang, kamu bisa nemuin ribuan bahkan puluhan ribu kebaikan dalam dirinya. Tapi kalau kamu nggak cinta dia, bahkan hal-hal yang dulu kamu suka bakal jadi kekurangan. Ouyang Hao, kamu bahkan bisa bilang putus sama aku sebagai buat kebaikan aku sendiri. Nggak menurutmu ini munafik? Kamu udah mengidentifikasi dirimu sebagai kekasih. Aku udah mutusin buat pisah sepihak. Kenapa kamu cerita semua ke aku sekarang? Maaf. Aku nggak jago pisah sama orang. Ada yang jago putusin hubungan? Ada yang nulis kemampuan pisah sebagai skill di CV mereka? Udahlah. Aku yang bayar makan ini. Kamu nggak bisa putus dengan tenang. Dan aku merasa menyesal. Kedepannya. Kalau kamu lihat aku di jalan, pura-pura nggak kenal aja aku. Nggak bakal keberatan. Aku nunggu.
Sejak kapan kamu mulai benci sama aku? Atau apa kamu nggak pernah cinta sama aku? Dari awal, semua yang aku bilang sebelumnya itu bohong? Tentu aja aku dulu cinta sama kamu. Tapi, cinta buat aku itu kayak timer switch, kayak alat rumah tangga kamu tahu, pelan-pelan dia bakal berhenti. Detik demi detik. Pada akhirnya, dia berhenti aku. Nggak tahu, kenapa aku jadi orang kayak gini. Tapi itu beneran yang aku rasain di hati. Saat ini juga, aku sama sekali tidak ingin menyembunyikannya. Dulu aku mencintaimu yang bodoh tapi jujur, yang bingung tapi gigih, yang teliti dan pekerja keras. Dulu aku sangat tergila-gila padamu. Tapi kamu siapa sih sebenarnya? Bodoh dan konyol sangat menggemaskan. Kejujuran, kegigihan, dan keseriusan dalam hidup adalah kebajikan dan ketelitian adalah kebajikan domestik. Aku hanya tidak mengerti. Kamu akan meninggalkannya. Tapi di sini kamu memutarbalikkan fakta, berbicara omong kosong. Apakah kamu benar-benar berpikir tanpa kamu, Kuan-Kuan tidak akan punya siapa-siapa? Berapa lama kamu berencana menyiksaku? Hanya untuk orang yang tidak berharga sepertimu, kau akan meninggalkanku? Aku punya uang rumah sebuah, mobil dan tabungan. Tapi untukmu aku bisa melepaskan semuanya. Satu kata darimu dan aku akan mati untukmu sekarang juga. Katakan padaku, bagaimana aku bisa memenangkan hatimu? Aku jangan bicara lagi. Jangan ucapkan sepatah kata pun pada orang yang tidak berharga ini. Cinta tidak bisa mengandung setitik pasir pun. Percayalah padaku. Selama kamu berjanji padaku, mulai sekarang, aku akan memberimu kebahagiaan seumur hidup. Dan membuatmu melupakan mantan kekasihmu. Ikutlah denganku, ayo pergi. Apa? Pendapatmu? Itu membantumu mendapatkan kembali sebagian prestisemu, bukan? Reaksiku saat itu bagus, bukan? Dia pasti benar-benar mengira aku mengincarmu. Kurang lebih pemisahan harus dilakukan dengan bermartabat. Saudara baik tidak mengatakan apa-apa lagi. Ajak aku makan enak. Siapa yang butuh bantuanmu? Apakah aku bilang butuh bantuanmu, Duan Tianli? Apakah kamu senang melihatku malu? Kenapa kamu mengikutiku? Kenapa kamu ikut campur urusan putusanku dengan orang lain? Chong Kuan-Kuan. Chong Kuan-Kuan. Chong Kuan-Kuan, tunggu aku. Chong Kuan-Kuan. Tunggu aku, oke? Chong Kuan-Kuan. Chong Kuan-Kuan. Chong Kuan-Kuan. Tunggu aku, Chong Kuan-Kuan. Chong Kuan-Kuan. Ini salju, Chong Kuan-Kuan. Kuan-Kuan, Chong Kuan-Kuan, lihat ini salju ini. Salju, lihat, ini salju. Chong Kuan-Kuan. Bisakah kamu berhenti membuat keributan? Aku sudah melihatmu menangis 2 kali hari ini. Hari apa gerhana bulan? Bukankah kamu kuat ketika kita baru saja putus? Kenapa kamu menangis lagi? Chong Kuan-Kuan, biar aku beritahu kamu. Aku akan mengajarkanmu teknik rahasia. Pulanglah dan ambil selembar kertas. Tulis semua hal yang membuatmu tidak bahagia hari ini. Pulang dan bakar itu.
Meskipun kamu tidak bisa membaca semuanya. Masalah, sembunyikan di salju. Besok pagi ketika kamu bangun, aku jamin semua masalahmu. Dan semua kekhawatiranmu akan hilang, oke? Tolong aku mohon. Berhenti menangis, oke? Aku Duan Tianli dalam hidup ini. Tidak takut apapun selain melihat wanita menangis. Aku mohon. Akhirnya turun salju. Aku sudah menunggu hari ini lama sekali kami. Berjanji tahun lalu. Untuk melihat salju pertama bersama tahun ini. Tidak terduga. Hari ini adalah hari perpisahan kita. Apa yang dia katakan tadi tidak adil. Kami bertemu saat berusia 15 tahun. Aku sudah merencanakannya. Pada usia 25, saya akan mengenakan gaun pengantin putih bersih dan masuk ke gereja bersamanya. Pada usia 35 saya akan memiliki 2 anak yang luar biasa. Pada usia 45, kami akan sukses dalam karir kami. Pada usia 55, kami akan pensiun. Pada usia 65, kami akan menjadi kakek nenek. Tunggu sebentar. Apakah kamu robot? Mengapa kamu harus mengatur hidupmu seperti ini? Lalu kenapa tidak bertemu dengannya pada usia 15? Habiskan 7 tahun untuk menyadari kekurangan karakternya. Putuskan dengannya dengan tegas. Dan sebelum usia 25, dapatkan pacar baru. Dan mulai hubungan baru. Bukankah itu juga akan menyenangkan? Apa yang kamu tahu? Pernahkah kamu merencanakan hidupmu dengan serius? Orang-orang seperti kamu, para nomaden yang hanya tahu perjalanan mandiri, tak pernah merencanakan hidup mereka. Bukankah begitu? Siapa bilang aku hanya seorang pelancong? Aku. Harus merencanakan hidup dengan jelas karena aku tak sendirian di dunia ini. Aku punya orang tuaku. Hari ini ayahku pergi menemui Ouyang Hao atas namaku. Aku salah paham padanya dan mengatakan banyak hal yang seharusnya tidak kukatakan. Hari ini, Paman Zhong pergi menemui Ouyang Hao karena aku memintanya. Aku tak melakukannya dengan sengaja. Kamu berbicara begitu keras. Aku mendengarnya. Aku tak benar-benar mendengar apa-apa lagi. Aku hanya mendengar. Kalau kamu menyebabkan kematian ibumu. Kamu dengar benar, aku hampir lupa bahwa aku pernah bersumpah untuk merawat ayahku dengan baik. Karena memang kesalahanku bahwa ibuku meninggal pada ulang tahunku yang ketiga. Toko kami baru saja buka orang. Tuaku sangat sibuk sehingga mereka menjual potongan terakhir kue coklat. Tanpa kue ulang tahun aku menangis dan marah. Aku lari ke depan untuk menenangkanku. Ibuku sedang dalam perjalanan membeli kue dan mengalami kecelakaan mobil. Istri. Ibuku. Oh, istriku. Aku. Tidak pernah merayakan ulang tahun seumur hidupku. Karena ulang tahunku juga merupakan hari kematian ibuku. Kamu mungkin tidak mengerti. Seseorang sepertimu dengan kedua orang tua masih hidup hanya ingin menjelajahi dunia. Mungkin lautan luas dan langit adalah mimpimu. Tapi kenyataannya duniamu adalah dunia yang luas dan bebas. Duniaku mungkin terlihat tak terbatas. Tapi sebenarnya adalah sangkar tak terlihat.
Bahkan jika kamu menggunakan semua kekuatanmu, kamu tidak akan bisa bebas. Berhenti dengan omong kosong bela diri dan kebohongan tak berujung. Apa aku dari sekte Huashen atau aku naga kecil? Ambil bola salju raksasa ini. Bagaimana kamu bisa menangis dan tertawa pada saat yang sama? Aku bilang, aku tidak akan membiarkan diriku sedih lama. Aku sangat terbuka. 1 hari bahagia, 1 hari sengsara. Mengapa aku membuat diriku sengsara? Ayo. Pulang dan ambil selembar kertas. Tulis semua hal yang membuatmu tidak bahagia. Pulang dan bakar itu. Bahkan jika kamu tidak bisa membakar semuanya, tidak apa-apa. Sembunyikan di bawah salju. Besok pagi saat kamu bangun, aku jamin semua masalah dan kekhawatiranmu akan hilang. Orang sepertimu, nomaden yang hanya tahu cara bepergian sendiri, akan tidak pernah merencanakan hidup mereka, kan? Mungkin kamu juga tidak akan mengerti. Orang sepertimu yang kedua orang tuanya masih hidup, ingin menjelajahi dunia. Mungkin lautan luas dan langit adalah mimpimu. Ayah Kuan-Kuan. Ayah. Kenapa kamu belum tidur? Kuan-Kuan lihat. Seberapa banyak pun hal menyedihkan yang ada, semuanya meleleh menjadi manisnya. Yang ayah buat sendiri untukmu. Rasa ini. Aku buat khusus untukmu. Bahkan jika orang lain punya uang itu tidak berguna, jangan berpikir untuk mencicipinya. Karena kamu adalah putriku harta tercintaku. Ayah. Maaf. Aku tidak menyangka kamu akan membelaku hari ini. Aku pikir Kuan-Kuan ayahku tidak berguna dan hanya bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang kaku ini. Tinggalkan si bodoh itu. Kamu pasti akan menemukan seseorang yang lebih baik. Putriku tidak ada duanya di dunia ini. ayah. Aku percaya. Aku akan menemukan seseorang yang lebih baik. Bahkan jika aku tidak menemukannya, pada akhirnya tidak apa-apa. Aku punya ayah yang hebat. Aku tidak takut apapun. Maka sekarang giliran ayahku yang takut. Ayahku tidak ingin mendengar kamu selalu menggangguku dalam hidup ini. Malam ini siapa yang menggangguku? Maaf. Tidak akan bertahan lama. Jaga hati tetap terbuka untuk kebahagiaan. Kalau sedih, nyanyi keras-keras aja. Jangan biarkan kecemasan selalu mengendalikanmu. Lepaskan semua keluhan dan ketidakbahagiaan dan mulai lagi dari awal. Selamat datang, ini adalah Duane Menshan. Selamat datang. Ini adalah Tianli. Tianli, Apa semuanya baik-baik saja di rumah? kenapa baru sekarang kamu menelepon? Nyonya, Apa yang terjadi dengan ibuku? nyonyaku sudah meninggal, pangeran.
Di mana pangerannya? Pangeran Sang. Pangeran Kuan-Kuan. Kuan-Kuan. Chong Kuan-Kuan. Chong Kuan-Kuan. Kuan-Kuan ke sini sebentar. Ada apa? Ayo dia. Menghilang sejak pagi tadi. Kuan-Kuan apakah dia? Mencuri sesuatu dari rumah kita dan kabur. Apa yang bisa dicuri dari rumah kita? Seorang. Ahli bela diri datang, membalas budi dan pergi. Sungguh. Sekarang seluruh industri properti tahu bahwa keluarga Duan punya cucu kedua dan tidak bisa mengendalikan sarafnya. Aku tanya kamu, kenapa kamu hanya tahu maju terus? Kenapa tidak? Kamu lihat situasinya dulu dengan jelas. Awalnya aku ingin kamu membalas budi, tapi sekarang lihat ini, kamu sudah benar-benar mempermalukanku. Aku bilang, jangan bikin masalah besar. Tapi kamu tidak dengar. Dan sekarang, ini hasilnya. Oke, aku akan dengar kamu. Katakan apa langkah selanjutnya. Aku tunggu. Apa langkah selanjutnya? Kamu bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bagaimana aku bisa mengikuti jejakmu? Kalau begini terus, cepat atau lambat kamu akan bekerja untuk ibu dan anak itu. Sekadar memikirkan. Tianyi bekerja di bawah kakaknya. Membuatku merinding. Mama kita semua satu keluarga. Mengapa ada pembagian yang begitu jelas? Aku dengar kakakku kabur dari rumah. Aku ingin dia segera kembali. Dengarkan dirimu sendiri. Apakah menurutmu mengatakan hal seperti itu ambisius? Kamu mungkin tidak ingin ikut campur. Tapi di keluarga Duan, jika kamu tidak memisahkan diri, kamu bahkan tidak akan punya tempat untuk berdiri di masa depan. Aku bertanya padamu mengapa aku melakukan ini. Aku melakukannya agar kamu akan memiliki sebidang tanah kecilmu sendiri di keluarga Duan setelah 100 tahun. Tuan cepatlah. Mamaku. 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 Tian Lei kembali. Apa yang terjadi dengan pelayannya? Pelayan So, apa yang terjadi dengan ibuku? Nyonya dia. Apa sebenarnya yang salah dengannya? Kamu akhirnya kembali. Mamaku. 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 Mama sekarang sudah baik-baik saja. Kamu tahu betapa khawatirnya aku. Aku sangat khawatir. Kamu. Apa kamu baik-baik saja? Host Show, apakah kamu licik? Dengan menggunakan trik ini untuk menipuku. Sao melakukan ini berdasarkan instruksiku. Kalau tidak, apakah kamu akan kembali dengan patuh? Mama, bisakah kamu bercanda denganku seperti itu? Tidak, Tian Li. Beberapa hari lalu Nyonya mengalami serangan asma yang sebenarnya. Dan dibawa ke rumah sakit. Ya Host Show. Itu bukan urusanmu sekarang. Tian Li, ikutlah denganku. Kamu menipuku. Sejak kapan kamu mulai? Kebiasaan makan sambil membaca koran. Kamu konyol. Ini korannya. Orang tua itu membaca setiap hari. Aku berlangganan khusus. Hari ini, ujian untuk Tuan Rowan di bawah.
ke level yang lebih tinggi. Katakan padaku, apakah bapak tua itu tidak menghargainya? Tapi apa gunanya hanya membaca ini? Itu hanya omong kosong. Apa yang kamu tahu? Hari ini aku akan bertemu Rubing. Apakah kamu sudah menghubunginya? Lalu kenapa kamu bermimpi? Aku sudah mengatur semuanya. Menurut rencanaku, kita bisa memiliki pertemuan yang sempurna sore ini. Ibu. Ibu tolong aku mohon. Bisakah kamu periksa kesehatan? Jangan ganti topik. Aku tahu cara merawat tubuhku. Tapi kamu, apakah kamu tahu bahwa kamu adalah satu-satunya pewaris keluarga Duan? Apakah Tian Yi masih ada? Duan Tianli, apakah kamu mengerti apa yang kamu katakan? Tianlei, ayahmu meninggal muda. Dan sekarang kakekmu sudah tua. Keluarga Duan berdiri di industri ini sepenuhnya tergantung padaku, seorang wanita bekerja keras di luar. Kamu sudah dewasa. Apakah kamu ingin melihat ibumu bekerja tanpa lelah seperti ini? Selain itu, apakah kamu tidak tahu tentang urusan keluarga Duan saat ini? Untukmu, keluarga kita tidak punya banyak harapan. Aku hanya berharap kamu tidak merasa malu pada kita. Kalau kamu tidak bisa melakukan ini, maka kamu benar-benar menipu ayahmu dan tidak menghormati leluhur keluarga Duan. Ibu, zaman apa ini? Apakah kamu membicarakan leluhur ketika mengomeli seseorang? Kamu. Masih berani menjawab begitu? Kami menyebutkan tentang perjodohan. Kamu langsung kabur dari rumah. Apa kamu tahu? Saat itu kakekmu hampir saja setuju untuk membiarkan Tian Yi pergi ke pertemuan itu. Kalau aku tidak bilang, kamu akan segera kembali, kami tak akan mempertahankan kesempatan ini, kamu kan? Lalu apa maksudmu? Apa aku masih harus ikut pertandingan? Tentu saja. Hai. Ada yang pesan pakaian ini? Wanita ini yang memesannya. Memperkosa? Mixin? Betapa kebetulannya. Setelah bertahun-tahun kamu tak berubah sama sekali. Dibanding dulu, aku sudah tumbuh banyak, tahu aku juga semakin tua. Lihat apa yang kamu katakan. Anakku sudah 20-an tahun dan aku yang tertua. Tampaknya aku seperti tak punya anak. Apa kamu lupa? Putriku juga sudah 20-an tahun. Apa yang kamu katakan terdengar seperti kamu ingin memperkenalkan putrimu pada putraku tersayang. Mixin, kamu masih lucu seperti biasa. Apa kamu lupa? Aku berjanji pada tuan tua keluargamu bahwa Yuing akan bertemu Tianli. Bagaimana bisa aku melanggar janjiku sendiri? Bagus. Kamu selalu bisa dipercaya. Sayangnya bagaimanapun, rencana tak bisa mengikuti perubahan. Apa maksudmu? Apa kamu belum tahu? Lihat aku. Tianle kabur dari rumah. Apa? Ruan Xixiong adalah arsitek terkenal di dunia. Ini sangat cocok untuk keluarga kita. Jika kamu menikah dengannya, kamu akan memiliki dukungan yang kuat ketika kamu mengambil tanggung jawab di masa depan. Berapa kali aku sudah bilang, kita beruntung bahwa dia memberi kita kesempatan ini. Mama, berapa kali aku sudah bilang? Aku tidak suka dijodohkan, aku tidak butuh dukungan. Kamu kurang percaya pada anakmu? Ya? Aku tidak percaya padamu.
Secara logis, aku adalah anggota keluarga Duan aku. Seharusnya tidak memberitahumu ini. Tapi mempertimbangkan hubungan kita, aku tidak akan menyembunyikannya. Perjodohan ini tertunda. Karena Tianli tidak di rumah. Aku ingin Ewing menjadi seorang gadis. Masa mudanya berharga dan memperpanjangnya bukanlah solusi. Setelah bertahun-tahun, bagaimana mungkin aku tidak berada di sisimu? Tianli, anak ini tidak bisa ditebak. Tianli lebih stabil. Aku berpikir, jika kamu bertemu Tianli, kamu akan melihat bahwa mereka adalah pasangan yang sempurna. Mixin, apakah kamu sudah bertemu Ewing? Maksudku, tidak diragukan lagi anak perempuan Rubing. Pasti seorang wanita sejati. Tapi itu tidak pantas untuk Tianyi dan Yuing bertemu sekarang. Aku pikir ini perlu dipelajari dengan hati-hati. Ini adalah rencana jangka panjang. Janji perjodohan dijadwalkan besok. Sebagai satu-satunya ahli waris keluarga, kamu bertanggung jawab untuk mengelola bisnis keluarga. Sejak kamu lahir, ini adalah tugas yang harus kamu terima. Menjodohkan ini untuk kebaikanmu. Tentu saja aku tahu. Aku bukan orang biasa. Sejak aku lahir. Suka dan duka orang biasa. Di dunianya tidak bisa dirasakan. Di balik tawa marah dan makian mereka, aku diam-diam berharap suatu hari bisa seperti mereka. Dunia luar begitu hidup. Tetapi bagiku, hanya pemandangan abadi. Mungkin di mata orang lain, mewarisi warisan keluarga Duan seperti dinobatkan sebagai pangeran sejak lahir. Tetapi tekanan dan batasan yang menyertainya, seperti kerah emas di kepala San Wukong. Aku membawa perisai berat yang dipercayakan kepada seorang pangeran, dan di tanganku ada pedang berat yang harus dipegang erat meski melukai diriku. Bersama dengan ajaran kaisar dan leluhur sebelumnya. Bahkan, kebebasan untuk mencintai pun hilang. Aku pernah bermimpi bahwa setidaknya dalam cinta aku bisa menjadi orang biasa, membangun segalanya dari awal. Dari bertemu jatuh cinta pada seseorang, mengakui hingga akhirnya berkomitmen. Aku ingin membuat perjalanan ini langkah demi langkah. Seperti memasang rel kereta api. Tetapi jelas, sampai saat ini aku harus bangun dari mimpi ini. Mendapatkan tiket yang direncanakan oleh pemandu wisata. Naik kereta duduk. Dan menunggu untuk membawaku ke tujuan yang tidak diketahui. Kemudian kereta itu akhirnya tiba. Kamu di sini selamat datang. Yuing, halo tante. Pada saat itu sebuah panah melesat langsung ke arahku, mengenai tepat di tengah. Kemudian aku menyadari bahwa pemanah sialan itu bernama Cupid. Lalu aku sadar bahwa di dunia ini ada perasaan mematikan yang disebut cinta pada pandangan pertama. Bibi, halo. Namaku Ruan Yuing, senang bertemu denganmu. Halo Yuing. Tianli. Tianli. Saat bertemu Bibi untuk pertama kali kamu harus memperkenalkan dirimu. Halo Bibi Rowan, aku Duan Tianli. Senang sekali bisa bertemu denganmu hari ini. Baiklah, baiklah. Ayo. Duduk dan kita ngobrol. Kami sudah menyiapkan teh sore di rumah. Silakan ambil sendiri. Terima kasih. Tianli, kamu harus minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Maafkan aku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tianli, ku dengar kamu lulus dari Departemen Arsitektur Renew kan? Ayahnya, Si Xiong, cukup dekat dengan Profesor Martin di universitasmu. Profesor Martin? Ya, Profesor Martin. Aku mengenalnya dengan baik. Bibi, mungkin suatu hari kita bertiga bisa makan bersama. Tianli, Profesor Martin itu profesor dan kamu murid. Bagaimana mungkin hubungan guru-murid bisa kehilangan batas? Tapi,
Tak apa. Di rumah suasana lebih santai kamu. Tak pernah tahu, di rumah, Ewing juga bisa bersikap santai dengan ayahnya. Hari ini, Paman Rowan sedang sibuk urusan kantor dan tidak di rumah. Tak apa. Profesor Rowan sedang sibuk bekerja kami. Bisa memahami. Saudara siung kami, ketika menyangkut desain, semakin tua usianya semakin halus dia menjadi. Setiap hari berputar di sekitar rencana-rencana ini. Bolak-balik. Tidak masalah. Sebenarnya grup Duan memiliki beberapa proposal proyek dan kami berharap Tuan Rowan bisa lebih spesifik tentang hal itu. Sebenarnya saya telah menyaksikan perkembangan grup Duan dalam beberapa tahun terakhir. Jujur saja, ketika menyangkut pekerjaan, saya tidak bisa membuat keputusan untuk Shisyong tapi, tak apa, kita punya banyak waktu. Mulai sekarang mereka akan saling berinteraksi dan banyak bicara, dan kita akan tetap berkomunikasi lebih sering kan? Lihat kami kita sedang ngobrol dan kita meninggalkan dua orang ini begitu saja. Ya kita mulai tak sabar. Ewing, apa kamu bosan mendengar kami membicarakan semua ini? Tidak. Sejak kecil aku suka mengamati ayahku saat dia terlihat serius dan fokus saat membicarakan pekerjaan. Mendengar bibiku membicarakan hal-hal ini, aku merasa sangat akrab. Ini persis seperti anak kita. Ewing, bagaimana kalau begini? Kenapa kamu tidak ajak Yanli untuk mengunjungi rumah kita dan melihat gambar desain ayahmu serta lukisan-lukisan yang sudah dia buat? Ayo pergi. Bagus. Ketika aku liburan di California, hal pertama yang kulakukan setiap pagi setelah bangun tidur adalah meraih papan seluncurku dan langsung menuju pantai. Menunggu ombak terbesar datang. Perjalananku tidak berhenti di situ. Pesona tropis dingin utara aku telah mengunjungi banyak negara. Baru 2 hari lalu aku kembali dari luar negeri. Aneh. Gadis biasa mendengar ini pasti sudah terpesona. Mata mereka bersinar karena lapar. Kenapa dia tidak terpengaruh? Ada apa? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Aku hanya berpikir, apakah ada sesuatu yang aku lupa sebutkan? Baru saja bicara tentang bermain piano terjun payung. Mendengarkan opera berselancar dan mengagumi salju. Dari yang aku tahu tentang kamu, pria muda kayak kamu, pasti juga lupa tentang pergi berdansa di klub malam, bermain dengan mobil mewah dan berganti pacar. Tentu saja tidak. Aku punya alasan. Terakhir kali itu karena aku. Pergi kemana? Tidak masalah. Aku tidak peduli tentang semua ini. Karena aku seseorang yang tahu persis apa yang aku inginkan. Aku mengerti. Aku tipe orang yang sama. Saat pertama kali bertemu seseorang, aku sudah tahu apakah aku akan menyukainya atau tidak. Selamat datang. Ya. Benar-benar. Terima kasih telah memberikan aku kesempatan ini. Ayah, Siapa? Siapa yang dirampok? ayahku siapa yang dirampok? Ayahku, apa yang terjadi? Aku punya kabar baik untukmu. Resor Cina yang baru dibuka sedang mencari pemasok dessert. Cafe yang sering aku ajak orang. Oh Tuhan, merekomendasikan kita. Luar biasa. Tapi bukankah persaingannya akan terlalu ketat? Aku sudah memikirkannya. Yang perlu kita lakukan adalah melewati seleksi departemen perencanaan. Ayah, ini kesempatan yang sangat langka. Kita harus membuat produk yang tidak dimiliki oleh pemasok lain. Untuk bersaing langsung dengan penjual lain. Istriku. Apa yang harus aku lakukan? Pada akhirnya aku masih tidak punya kemampuan untuk merawat putri kita dengan baik. Bagaimana aku memberitahunya bahwa aku kehilangan rumah, saudaraku?
Hening di sini. Salad sayuran satu sashimi. Oke, sashimi dulu saudaraku. Hening. Sayuran musiman bagus. Spaghetti dengan tomat bagus. Nasi goreng di atas piring besi. Oke, aku mengerti. Hei nak, kapan kamu kembali? Di mana Kiao Heng yang dimasak perlahan? Tunggu saja. Beritahu aku saudara. Aku beritahu kamu jika ibuku tidak untuk kembali. Aku tidak akan. Tapi kemarin aku benar-benar menerima takdir kencan buta. Hasilnya? Ya, hasilnya cukup menenangkan. Tapi hanya ada satu hal buruk. Ada satu lagi tawanan cinta. Aku beritahu kamu, kencan tidak terlalu menakutkan. Hal yang menakutkan adalah bahwa dalam beberapa jam kencan, kamu bisa membuat orang lain jatuh cinta padamu seketika. Tunggu, apakah kamu maksud kencan yang aku atur sebelumnya? Apa sekarang aku menyukaimu? Biar aku ingatkan kamu namanya, Rowan Ewing. Sekarang kamu mencintaiku. Mencintaiku dalam-dalam. Dan kamu? Apa maksudmu? Aku hanya akan menunggu dan melihat bagaimana kamu melakukannya. Melihatmu sepertinya kamu tidak membencinya. Jadi cepatlah mulai bergerak ke arah itu. Kalau saja kamu kembali lebih awal, ibumu tidak akan menyeretku untuk interogasi setiap hari. Dia bahkan menyita ponselku. Kita adalah saudara. Kenapa kamu bilang begitu? Aku akan memberimu ponsel lain. Ponsel ini sangat cocok. Sebenarnya kali ini saat aku kabur dari rumah, itu tidak sepenuhnya tanpa hasil. Aku mendapatkan beberapa pengalaman. Yang lebih membingungkanku adalah kamu tidak punya uang sepeser pun. Bagaimana kamu bertahan? Apakah kamu diam-diam tinggal di villa ibumu? Apakah aku bodoh? Apakah aku akan jatuh ke dalam perangkap sendiri? Pada hari-hari itu, aku bekerja di rumah keluarga Tionghoa di luar negeri. Seorang gadis yang tidak terlihat seperti gadis di luar, juga tidak terlihat seperti gadis di dalam. Setiap hari sebelum fajar aku harus mulai bekerja. Berdiri di dekat api memasok coklat. Dan bertindak sebagai mesin manusia. Kemudian aku harus mengendarai sepeda untuk mengantar barang dan aku mengendarainya sampai kakiku hampir patah. Belum lagi mengendarai sepeda dan aku khawatir tentang keamanan. Coklat di dalam kotak. Lebih buruk lagi. Bahkan jika pelanggan hanya membeli satu coklat, aku harus membungkuk. Kamu tahu betapa melelahkannya ini? Selain itu, hasilnya tidak sebanding dengan usaha sama sekali. Pesanan toko semakin kecil dan seluruh toko hampir runtuh, hampir bangkrut. Ayah. Toko kita semakin baik akhir-akhir ini. Sekarang kesempatan besar telah jatuh padaku dari langit. Aku punya firasat. Aku akan bisa kembali ke sekolah segera. Kilang. Apa yang terjadi Tuan Zong Tao? Saya ingin saringan. Apa yang kamu pegang ini? Kayaknya semakin tua semakin buta ya. Kuan. Ayah, ada sesuatu yang ingin dikatakan. Kurang saya. Tidak berani. Kurang. Dengarkan. Beberapa hari lalu mereka memaksaku untuk berjudi. Kami minum-minum bersama. Pasti saya mabuk. Mereka memaksaku. Saya tidak punya uang untuk membayar mereka. Saya menaruh rumah kita. Taruhan. Rumah kita hilang. Kilang.
Kalau yang terburuk saya akan keluar dari sekolah. Setelah kita dapat kontrak dengan resort ini, bukan cuma satu rumah saya bisa bayar sampai 8 rumah. Tagihan air listrik dan telepon bulan ini dan biaya bahan. Hong Kuan, kamu pasti bisa. Kamu pasti akan dapat kontrak besar ini. Saya lanjutkan. Toko ini benar-benar tidak berharga. Tapi disebut toko terkenal. Keduanya diabaikan. Jelas bukan buatan tangan. Untuk yang terakhir, kualitasnya bagus, tapi kurang keunikan. Jadi kita akan tanda tangan dengan 2 toko terakhir, dan biarkan mereka bergantian memasok kita dengan yang kita butuhkan. Manajer, kenapa tidak pilih satu saja? Karena orang pasti akan malas. Setelah mereka dapat kontrak jangka panjang, sulit menjamin kualitas tidak berubah. Saya ingin mereka terus bersaing selama masa kontrak. Oke. Ambil coklatnya. Maaf kepala, departemen kami memilih produk dari toko lain. Tolong kembalikan ini. Apa? Mereka cuma makan sedikit. Bagaimana? Bagaimana mereka bisa merasakan apa-apa? Kepala departemen macam apa ini? Apakah dia punya selera? Bagaimana caranya aku jadi kepala departemen? Luar biasa. Apakah dia punya selera di kulit kepala? Dia bahkan tidak menghabiskan satu pot. Bagaimana dia bisa merasakan apa-apa? Tidak ada selera sama sekali melihat kepala departemen seperti dia sebelumnya. Tidak ada selera sama sekali. Kamu orang Tionghoa. Terus? Tiba-tiba makan banyak coklat. Gula darahmu akan naik cepat. Ini tidak baik untuk kesehatanmu. Coklat keluarga kami, aku akan makan sebanyak yang aku mau. Jadi ini coklat keluargamu. Kamu terus saja mengutuk kepala departemen. Kepala departemen mana? Siapa lagi? Kepala departemen perencanaan resort. Kurasa mereka harus membuat bagian untuk merusak makanan. Itu akan lebih cocok untuknya. Apakah kamu punya dendam padanya? Apa? Kamu karyawan di resort ini? Kamu ingin melaporkanku ya? Kalau kamu karyawan di resort ini, kenapa kamu memberitahuku? Sebaliknya akan sangat bagus jika ada yang bisa menyampaikan pesan. Tolong sampaikan ke kepala departemen ini. Dia tidak punya selera sama sekali. Kurasa seleranya pasti rusak karena memilih coklat orang lain dibandingkan coklat buatanku. Coklat premium buatan tangan. Karena itu sangat enak. Bisakah aku mencobanya? Silakan coba. Coklat keluargamu rasanya cukup enak, tapi kurang karakter. Apakah coklat kami kurang karakter? Aku membuat coklat ini dengan begadang berhari-hari tanpa tidur. Ini coklat spesial. Enak banget bikin pengen nelen lidah sendiri itu. Bisa bikin kamu makan berlebihan. Kamu tahu apa? Dari cara kamu bicara terdengar agak menyeramkan. Meskipun kita semua orang Tionghoa dan bicara bahasa yang sama, itu nggak berarti kita otomatis jadi teman. Mereka semua bertemu secara kebetulan, lalu berpisah jalan.
Nunggu bus? Ini pertemuan kedua kita. Bisa jadi teman sekarang kan? Busnya datang. Gimana kamu belajar bikin coklat? Ayahku itu penikmat coklat. Aku udah bisa bikin coklat sejak kecil. Jadi itu berarti, apa yang aku bilang tadi nggak ngawur sama sekali. Ayolah di umur kamu. Jangan ngejuki orang dengan pikiran sempit, oke? Karena kamu nggak keberatan. Jadi teman sama orang seusia aku. Apa kamu nggak keberatan? Kalau aku mampir ke tokonya buat lihat karya kamu? Siapa takut sama siapa? Asal kamu bisa bayar. Makan aja sebanyak yang kamu mau. Hari ini langka. Seluruh keluarga makan bersama. Kakek tolong. Coba bebek taro. Kakek, tekanan darah kamu tinggi, jangan makan makanan berlemak terlalu banyak. Kakek. Tante kamu bakal ngawasin kamu. Bebek masa ini langsung habis dari piring. Masuk Tian Yi. Terima kasih kakak aku. Selalu bikin ribut. Kasih tahu dong. Gimana kencan buta kamu? Itu cuma kencan buta. Bisa beda gimana lagi? Anaknya Ruan Shikong cantik nggak? Ayah, Yui nggak cuma cantik tapi juga anggun, percaya diri dan sopan. Sama Tianle, mereka pasangan yang cocok banget. Hanya khawatir, bagaimana jika Tianle tidak menyukainya? Pratle. Dengan pendidikan Tianli, penampilan dan latar belakang keluarga. Kesalahan pria apa? Ayah. Tianle memang anak muda yang luar biasa. But she is satu-satunya anak putri Suan Shikong. Melihat di sekitar kota, semua pedagang kaya dan elit adalah First Mentok, menjadi putra mertua Shimkong. Persaingan memang ketat. Persis. Selain itu, anak perempuan dari keluarga bergengsi mungkin lebih suka pria yang lebih stabil dan andal. Tianli, di sini saya memiliki beberapa sayuran. Thanks Mom Mai. Saudara pria selalu menjadi gadis yang populer. Saya kira Yuing pasti akan menyukainya. Kakek. Saya hanya bertanggung jawab atas tanggal buta. Saya tidak bertanggung jawab atas apa yang datang selanjutnya. Selalu menghitung. Anda tidak yakin? Saya tidak yakin atau dia tidak yakin? Kakek saya akan memberitahu Anda dari seluruh tahun pengalaman saya. Sejak saya melihatnya, saya tahu dia menyukai saya. Ayah, Ruan 11 Siong adalah sangat tertarik dengan banyak proyek perusahaan kami. Jika keluarga Duan dan Ruan terus berinteraksi, dan akhirnya menjadi mertua saya, percaya, pengembangan kami akan meningkatkan lebih banyak lagi. Lalu dengan baik, kakek akan menantikan Anda untuk membawa pengantin cantik ini ke dalam keluarga. Menjadi mertua secara alami adalah hal yang bagus. Tapi Tianli, Anda tidak dapat melunturkan ini. The Rowan Family adalah mitra masa depan dari grup kami. Jangan sampai menyinggung mereka. Mixin, dengan kamu yang khawatir tentang Tianle, aku merasa jauh lebih tenang. Kita adalah keluarga. Ini yang harus kita lakukan. Aku kenal Tianli dengan baik. Ayah Tianli adalah anak kita. Tentu saja kita tahu dia sedikit nakal. Tapi orang luar tidak mengerti mereka. Mungkin mengira dia hanya anak kaya yang manja. Aku mengerti. Mixin, kamu takut keluarga Ruan tidak mengerti Tianle. Jadi kamu khusus pergi ke keluarga Ruan untuk memberitahu mereka bahwa Tianle kabur dari rumah untuk menghindari kencan buta, kan? Apakah ini benar-benar terjadi? Tidak. Ayah, aku hanya berbicara dengan mereka baru-baru ini karena kencan buta. Aku tidak menyangka
bahwa Mixin dan teman sekelas lamanya Rubing akan memiliki kontak yang begitu dekat akhir-akhir ini. Jadi Mixin, Apakah kamu pergi ke keluarga Ruan dan membicarakan hal buruk tentang Tianlei? ayah tidak seburuk itu sungguh. Sebenarnya Ruan 11 Siong dan istrinya adalah orang yang sangat cerdas. Setelah mereka tahu seluruh situasinya, mereka sangat ingin Yueying pergi kencan buta dengan Tianlei. Mereka sangat berharap ini berhasil. Tapi, jika ada orang yang berniat buruk di belakang layar, ini akan sulit untuk berhasil. Benar-benar. Aku mengangkat ini tiba-tiba. Bagaimana bisa aku merusaknya? Ayah ini ambil beberapa sayuran. Untuk merayakan kencan buta pertamamu yang sukses. Mari kita minum bersama. Oke kakek, ini untukmu, kakek. Coklat jenis ini adalah Benar-benar lezat. Ini pertama kalinya aku mencicipi. Rasa yang begitu unik. Asam dan manis itu kiwi. kiwi. Mewakili rasa cinta pertama, kesegarannya, melengkapi kekayaan coklat. Untuk bagian jeruknya, Warna oranye. Berasal dari tambahan jeruk keprok. Aroma sitrus. Sangat cocok dengan kekayaan coklat. sangat spesial bukan? Jangan tertipu oleh warna aneh. Kedua coklat ini, rasanya kelas 1. Sebenarnya itu yang terbaik. Tapi aku penasaran. Mengapa kamu tidak membawa coklat ini ke kompetisi? Kedua coklat ini, ketika ditempatkan di toko, pelanggan menolak mencobanya. Jadi izinkan aku bertanya. Seperti apa pelanggan tetap di tokomu? Sebagian besar adalah nenek-nenek dari pusat perbelanjaan terdekat, ibu-ibu dan beberapa anak. Tidak heran. Coklat seperti milikmu, yang melanggar ekspektasi tradisional, mudah ditolak oleh pelanggan konservatif. Tapi tamu resor datang dari seluruh dunia. Jadi penerimaan mereka sangat berbeda dengan para ibu ini. Apakah maksudmu? Jika aku memberikan coklat ini kepada kepala departemen resor untuk dicicipi, dia mungkin akan berubah pikiran. Aku sangat menyesal. Aku pikir itu tidak mungkin. Mengapa? Karena setelah bekerja aku sudah mengirim kontrak. Apakah maksudmu? Jadi kamu adalah kepala departemen resor. Halo, aku Li Yun Cheng. Selamat datang. Ibu, kenapa paman kedua dan bibi kedua belum keluar juga? Paman kedua dan bibi kedua belum keluar juga? Jangan banyak tanya. Mungkin kakek menyuruh mereka tinggal untuk mendapatkan ceramah. Ayo pergi saudara ipar. Saudara ipar. Kamu benar-benar luar biasa. Tepat di depan orang tua itu, kamu berhasil mengalahkanku tanpa meninggalkan jejak. Mengesankan. Mixen. Saran saya, fokuskan energimu untuk mengurus kantor cabang saja. Ayo Tianli. Paman kedua bibi kedua selamat tinggal. Tian Yi kakak. Ingat untuk menelepon selamat tinggal. Pulanglah. Ibu. Apa kamu tahu kamu terlihat sangat tampan sekarang? Setiap kali kamu tampil cemerlang dan menguasai situasi, saya merasa begitu kagum padamu. Jadi kamu harus masuk ke area itu lebih awal. Suatu hari nanti,
Giliranmu akan tiba dalam pertarungan ini. Kamu tahu Tianli ini tak pernah terlambat atau terlalu cepat. Tapi dia harus pulang sekarang. Ketika Tianyi dan Yuing akhirnya mulai muncul. Dengan sikap kekanak-kanakannya yang manja dia bermimpi menikahi Yuing. Dia sedang bermimpi